Ini lagi mendengarkan suara Bung Karno. Nanti suara Bung Karno bakal ada ini yang di lantai berapa ya? Iya. Apa? Banyak di YouTube. Mereka. Mereka. Merdeka tangannya gimana? Ini namanya Sumpah Pemuda. Oh. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? Ya, 28 Oktober 1920. Para pemuda Indonesia mengingatkan satu nusa, satu bangsa Indonesia. Terus merdekanya yang benar kayak gimana? Bung Karno terlihat di beberapa artikel yang ada. Gini. Kalau ini untuk memukul mundur penjajahan. Berarti bener Pak Anies itu ini Kak. Ini melepas dulu dari penjajahan. Bahkan tangannya dua begini Bung Karno ya. Seperti patung yang ada di lapangan Banteng, namanya patung apa? Patung ke dewasa ya. Oke. Mereka. Mereka. Kalau kita satu aja ya. Yang pakai handphone. Ya. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, sekarang kita lagi di ruang kemerdekaan. Ini ruangan yang spesial di Monas. Ya, apa spesialnya? Di sini ada pintu gapura yang baru saja kita dengarkan suara Bung Karno pada saat beliau membaca naskah proklamasi. Ya. Yang kedua, di sini tuh tempat untuk mengambil bendera merah putih untuk dikibarkan di istana negara. Tempat penyimpanan bendera merah putih itu ada di belakang. Yang kotak tuh yang ketutupan rolling door. Ayah. Dibuka pada saat acara kenegaraan. Oh. Iya, tadi dengerin. Sakitin aku. Suara Bung Karno tadi itu rekamannya telah direkam ulang. Bukan ke mulut ya. Ini Sini. suara yang bukan. Ayah ke sini ya. Karena di tahun 45 atau di Ayah. awalnya 17 Agustus tahun 45 ya, itu nggak direkam. Kenapa nggak direkam? Karena belum ada alat rekamnya dan tertulis dengan tempo yang kalau bahasa sekarang itu harus gercep, harus gece, ya, biar cepat agar Indonesia merdeka. Kenapa kita harus disegerakan untuk merdeka? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus segera merdeka secepatnya? Padahal Jepang itu sudah menjanjikan Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus. Ya, gitu. Tapi Bung Karno didesak oleh para pemuda agar segera merdeka. Kenapa? Karena tanggal 15 Agustus itu di hari Rabu Jepang menyatakan menyerah oleh Sekutu. Kenapa dia menyerah? Ada bom. Di mana bomnya? Di kota Hiroshima dan di kota Naga. Nah, tanggal berapa bomnya? Tanggal 6 dan tanggal 9. Maka ditarik mundur lah pasukan yang ada di Indonesia, orang Jepang ditarik mundur, tidak ada yang berkuasa di Indonesia. Takutnya Belanda masuk lagi ke Indonesia dari sisi Indonesia. Ya, makanya kita harus segerakan untuk merdeka. Mana? Tanggal 16 Agustus Bung Karno membuat Berdua satu yang mana? apa namanya penjajahan peristiwa Rengas Dengklok ya. Enggak. Sebelum mereka ada terjadinya Rengas Dengklok. Bung Karno diasingkan untuk segera merdeka. Tanggal 16 Agustus dibuat proklamasi. Siapa yang menulis proklamasi? Siapa yang menulis? Siapa? Yang nulis? Bung Karno langsung menulis dengan dua kesalahan. Habis ditulis diserahkan ke sekretaris buat ketik. Siapa yang menulis naskah proklamasi? Mana? Tak. Bapak saya. Oh. Jadi ada dua tempat berbeda ya.
penyimpanannya? Ini. Ya ada dua tempat Ini ya. berbeda. Tuh ditutup tuh. Yang tulisan nama disimpannya di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua yang tulisannya yang diketik langsung oleh Teddy Melik yang dibacakan oleh Bung Karno disimpannya di mana? Di Istana Negara. Gitu. Berikut adalah sejarah merah putih yang asli. Ibu, Mimpi ya. Ibu Fatmawati. Kalau Ibu Megawati siapanya? Anaknya Presiden ke? Hah? Kelima. Megawati. Ya. Nanti ini buka lagi jam 1 ya. Nanti kalau mau foto siap-siap di sini ya jam 1. Oke, ini terbuat dari pulau lapis emas. Tadi yang emasnya udah kelihatan sih di dalam wajah barong. Kenapa harus wajah barong? Karena masih keturunan Bali. Ya, kesini dari Bali. Gitu. Kalau Bung Karno orang Jakarta, saya yakin tadi bukan barong. Ini terbuatnya dari pulau lapis emas. Dibuatnya di Yogyakarta. Yang buat namanya Asri. Asri itu bukan nama orang ya. Asri itu nama singkatan dari Akademi Seni Indonesia. Dari Jogja yang dikepalai oleh Bapak Ibu Soeharto. Gitu. Terus ini berarti 4.000 kilo. Timbang 4.000 kilo berarti. Oke. Yang terakhir temboknya dari batu marmer yang didatangkan langsung dari Itali. Warnanya persegi mirip dengan Ka'bah. Bener nggak? Tapi lebih gedean Ka'bah. Kalau digedein 8 meter, kalau Ka'bah kurang lebih 12 sampai 13 meter. Ya. Gitu. Jadi Bung Karno itu selain orang yang negarawan, dia tuh orang yang religius juga. Kalau kita ngeliat di ruangan ini, ibarat kata katanya tuh kayak seperti ngelilingin Ka'bah. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, nanti boleh kelilingin sambil koleksi yang ada. Ya. Iya, soalnya kayak Hijri Ismail. Kayak Hijri Ismail posisinya ngalamin. Mudah-mudahan pulang dari Monas bisa beli Ka'bah yang Amin. Nah, mudah-mudahan bisa balik lagi. Yang belum pernah disegerakan. hmm. Jangan lupa doain yang udah tahu. Total emas di ruangan ini sendiri mencapai 22 kg. Di Singapura, Indonesia sama burung Garuda itu dari burung Garuda. Orang-orang tahu itu di atas doang kan? Beratnya 50 kg. Abang. Kenapa harus 22? Lambang ulang tahunnya Kota Jakarta tanggal 22 Juni 2023. Harinya Indonesia 22 berapa? Di total berat emas keseluruhan ini berapa? 72 Dua. kilogram. Itu berat emas Monas. Kalau emas tadi 78 kilogram. Jangan salah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita buka lagi jam 1 ya. Nanti yang mau keliling. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.